Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumadil dari Pendidikan Biologi 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang penyajian data melalui menjawab beberapa soal yang sudah disediakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Biostatistika karena sudah memberikan tugas ini. Melalui tugas ini, saya memperoleh banyak pengetahuan baru. Soal pertama adalah uraikan beberapa komponen yang terdapat dalam suatu tabel. Nah, komponen tabel terdiri dari 4 bagian utama. Yang pertama, kepala tabel yang berisikan judul dan nomor tabel. Nah, di sini kepala tabel. Yang kedua, leher tabel yang berisikan keterangan judul, kolom maupun baris. Nah, ini namanya leher tabel. Dan yang ketiga adalah badan tabel yang berisikan sel-sel dengan nilai data yang akan disajikan. Bagian yang ini namanya badan tabel. Dan yang terakhir adalah kaki tabel yang berisi keterangan tambahan serta sumber perolehan data. Nah, di sini bagian kaki tabel. Nomor 2, jelaskan ciri-ciri tabel kontingensinya. Tabel kontingensi merupakan bagian dari tabel baris kolom. Akan tetapi tabel ini mempunyai ciri khas, yaitu untuk menyajikan data yang terdiri atas dua faktor atau dua variabel. Faktor yang satu terdiri dari atas B kategori dan lainnya terdiri atas K kategori. Dapat dibuat daftar kontingensi berukuran B kali X dengan B menyatakan baris dan K menyatakan kolom. Atau cirinya adalah tabel kontingensi dapat memuat data sesuai dengan rinciannya untuk setiap peristiwa pada saat yang bersamaan. Nah, nomor 3, tentukan jenis tabel yang paling baik untuk menyajikan banyaknya kejadian dalam suatu peristiwa. Nah, tabel yang paling bagus digunakan adalah tabel frekuensi. Nah, kenapa? Karena dengan menggunakan tabel frekuensi ini, kejadian-kejadian yang sama atau kejadian-kejadian yang berdekatan kita dapat kelompokkan mereka dalam satu kelompok. Misalnya kejadian 55 nilai antara 55 sampai 59 ini memiliki kejadian yang berdekatan, jadi kita kelompokkan menjadi satu saja. Jadi satu kelompok seperti itu. Nomor 4, diagram mana yang paling baik digunakan untuk menyajikan data berupa kategori atau atribut. Nah, diagram yang paling bagus digunakan adalah diagram batang. Alasannya karena diagram ini mampu memisahkan setiap kategori atau atribut secara jelas atau nyata. Jadi, misalnya kategori SD dipisahkan secara nyata, kategori SMP, SMA, SMK, dan sangat jelas terlihat kategori SMP sebanyak 1.500-an, SMP 1.900 atau 900-an, SMA sekitar 1.100 atau 200-an, 1.100-an, SMK sekitar 1.200, 1.300-an, 1.200-an. Nah, berikutnya penyajian data yang berkesinambungan sebaiknya disajikan dalam bentuk diagram apa? Nah, untuk data yang berkesinambungan, diagram yang bagus digunakan adalah diagram garis. Alasannya disebabkan pada penyajian data dengan diagram garis memungkinkan membuat garis yang tidak terputus dari nilai yang satu ke nilai yang lainnya. Karena kan nilainya berkesinambungan, jadi dengan menggunakan diagram garis kita bisa membuat suatu diagram yang tidak terputus seperti itu atau berkesinambungan. Nah, nomor 6, jelaskan beberapa keuntungan dan kelemahan penyajian data dalam bentuk grafik. Jadi beberapa kelemahan dan keuntungan penyajian data dalam bentuk grafik adalah, keuntungannya adalah data mudah dibaca, menarik, enak dilihat, memungkinkan banyak variasi penyajian data serta mampu menjelaskan data lebih visual. Namun terdapat juga kelemahan dalam penyajian data dengan grafik yang sulit, yaitu sulitnya memvisualisasikan data secara detail sehingga sering data yang disajikan berupa gambaran kasar. Selain itu, terdapat kemungkinan kesalahan penarikan kesimpulan akibat penyajian data yang tidak memperhitungkan aspek-aspek visual seperti skala, warna, dan lain-lain. Nomor 7, buatlah uraian tentang data yang disajikan dalam diagram pada gambar 3.7.
Jadi kita bisa lihat gambar 3.7 adalah contoh diagram peta atau kartogram. Nah, data tersebut menunjukkan perbandingan rata-rata jarak dari rumah ke berbagai fasilitas pendukung pada lingkungan perumahan di pedesaan dan perkotaan. Nah, pada gambar tersebut terdapat dua arah anak panah yang menunjukkan bagian perkotaan dan pedesaan. Nah, hasil yang diperoleh adalah dari gambar tersebut nampak bahwa masyarakat yang tinggal di pedesaan harus menempuh jarak yang lebih jauh untuk mencapai berbagai fasilitas kehidupan bila dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di perkotaan. Jadi di sini masyarakat pedesaan lebih jauh daripada masyarakat perkotaan. Jadi yang panjang-panjang inilah yang pedesaan. Nah, hal ini menimbulkan tertinggalnya kehidupan sosial masyarakat pedesaan bila dibandingkan dengan masyarakat perkotaan akibat kesempatan yang diperoleh mereka tidak sama dengan masyarakat perkotaan. Berikutnya adalah apakah akibat terhadap kesimpulan yang diambil dari diagram garis jika membagi skalanya terlalu lebar atau terlalu sempit. Akibat terhadap kesimpulan diambil dalam diagram garis jika pembagian skalanya terlalu besar adalah kesimpulannya akan panjang dan terlalu bertele-tele sehingga yang membaca sulit mengerti maksud atau inti sebenarnya. Sedangkan jika pembagian skalanya terlalu kecil, maka kesimpulan terlalu sempit sehingga hal inti yang penting tidak nampak. Atau lebih jelasnya kita singkatkan bahwa jika skala pembagian diagram garis terlalu lebar, maka model kurva yang terbentuk akan sangat landai. Sedangkan apabila skala pembagian terlalu sempit, maka kurva yang terbentuk akan memiliki sisi yang sangat curam. Jadi kesimpulan yang diambil bisa berbeda walaupun keduanya memiliki nilai. Nomor 9. Bagaimana teknik membedakan besaran nilai setiap data dan menyusun piktogram. Jadi teknik yang bisa digunakan untuk membedakan besaran nilai data dalam suatu piktogram adalah dengan memperhatikan besaran setiap lambang yang disajikan atau skala atau keutuhan dari masing-masing lambang. Terakhir, kita akan masuk pada nomor 10, yaitu buatlah diagram dari data yang terdapat pada tabel 3.2. Jadi tabel 3.2 ini menunjukkan tentang hasil ujian biometri mahasiswa tahun 2006. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan minggu lalu, bahwasannya untuk membuat diagram, kita memerlukan yang namanya tepi bawah dan tepi atas. Nah, untuk mencari tepi bawah, cara menghitungnya adalah batas bawah kurang 0,5. Begitupun juga dengan tepi atas, kita gunakan rumus batas atas tambah 0,5. Nah, terlihat pada interval pertama adalah batas bawahnya 55 dikurang 0,5 hasilnya 54,5. Nah, untuk tepi atasnya batas atas 59 ditambah 0,5 jadi 59,5. Begitupun seterusnya sampai kita peroleh yang terakhir 80. Interval terakhir dari 80 jadi 79,5 dan tepi atasnya 84,5. Nah, setelah kita dapatkan ini tepi bawah dan tepi atas ini, kita bisa langsung menyusun diagramnya. Nah, diagram yang terbentuk seperti ini, kita bisa lihat diagramnya. Yang pertama adalah interval 54,5 sampai 59,5 itu ada 6 frekuensinya. Seperti ini. Kemudian 59 sampai 59,5 sampai 64,5 sebenarnya ini 64,5 frekuensinya 8. Jadi kita ingat kembali bahwa yang dalam pembuatan diagram akan ada nilai yang berhimpitan. Jadi yang berhimpitan itu kita tulis satu saja. Misalnya 59,5. Di 59,5 berhimpitan dengan 59,5 tepi bawah. Salah juga yang penulisannya. Tepi bawah berhimpitan pada interval kedua berhimpitan dengan tepi atas pada interval pertama. Jadi berhimpitan. Nah, nilainya kita tulis satu kali saja. Nah, kita peroleh nilai seperti ini. Mungkin demikian penjelasan saya terkait materi penyajian data. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Buatlah diagram dari data yang terdapat pada tabel 3.2. Jadi tabel 3.2 adalah data tentang hasil ujian biometri mahasiswa tahun 2006. Nah, seperti yang sudah dijelaskan kemarin, untuk membuat diagram kita memerlukan namanya batas atas dan batas bawah, tepi atas dan tepi bawah. Jadi kita cari dulu batas atasnya berapa, batas bawahnya berapa. Jadi kita bisa menghitung batas atas, batas bawah itu dia tepi bawah kurang 0,5. Kemudian batas, mohon maaf keliru, tepi bawah dapat batas bawah dapat